radiasi itu diperlukan hanya untuk yang sakit. Jadi di radiasi sendiri ada 3 asas proteksi radiasi, kebetulan justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Jadi radiasi diberikan saat keuntungannya itu lebih besar daripada kerugiannya. Halo Sobat Edwin Podcast, selamat pagi, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Sahabat Edmi, di pagi hari ini kita akan bahas satu profesi. Profesi ini deket banget tuh sama yang punya fans, yang ngefans dengan ahli fisika Einstein. Ini anak buahnya Einstein, atau mungkin beliau juga ngefans banget sama Einstein sehingga beliau mengambil jurusan fisika. Tapi fisika ini bekerjanya di rumah sakit. Nah, profesi fisika yang ada di rumah sakit itu adalah fisikawan medis. Oke, beliau adalah Mbak Endah Tri Wulandari SSI. Selamat pagi Mbak Endah. Selamat pagi Mbak Ebi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat walaupun agak flu. Alhamdulillah agak flu ya, bisa juga kena flu ya. Nah Mbak Endah, sebelum kita membahas tentang fisikawan medis nih, spill dikit dong. Emangnya dulu ngefans banget tuh sama Einstein sehingganya masuk jurusan fisika? Sebenarnya bukan ngefans ya, maksudnya sebenarnya dulu saya awalnya kurang begitu suka. Wah, kurang suka. Iya. Tapi ternyata setelah saya lulus dari D3 radiologi, D3 radiografer, jadi waktu itu ada jeda waktu, kebetulan orang tua nyuruh lanjut, jadi saya lanjut. Kebetulan waktu itu pilihan dari radiografer, pendidikan lanjutannya adalah kalau nggak ke fisikawan medik, ke SKM. Nah menurut saya yang paling pas ya ke fisikawan medik. Akhirnya saya lanjut di Universitas Diponegoro Semarang. Jadi panjang juga ya ceritanya untuk menjadi seorang fisikawan medis yang awalnya tidak suka dengan pelajaran fisika ya, yang mumet muter-muter tuh, makanya Einstein rambutnya keriting ya. Saking mumetnya sebagai ahli fisika. Nah kemudian berakhirlah sebagai fisikawan medis. Jadi sahabat Edumi, hati-hati kalau nggak suka, jangan-jangan nanti malah jadi jodohnya. Jodohnya jadi fisikawan medis, jadi hati-hati ya. Nah rezekinya di situ. Nah itu rezekinya kita nggak tahu. Nah tadi kan diceritakan tuh awalnya Mbak Endah itu belajar tentang radiografer, kemudian baru ke fisikawan medis. Sebelum kita masuk ke pelayanan nih, kita bahas pelayanan. Apa sih sebenarnya bedanya antara radiografer dengan fisikawan medis? Secara berdua ini kerjanya sama di satu instalasi, yaitu instalasi radiologi. Apa persamaan atau perbedaannya? Jadi bedanya radiografer dengan fisikawan medik, Mbak, sebatas ilmu yang saya ya. Jadi kalau radiografer di lapangan itu cenderung lebih ke mengerjakan pasien, mengerjakan pencitraan, mengerjakan pasien untuk menegakkan diagnosa. Pencitraan baik atau pencitraan buruk? Pencitraan untuk menunjang pemeriksaan. Oh ya, pencitraan, bukan pencitraan yang itu ya sahabat Edumi ya. Ini adalah pencitraan untuk menunjang pemeriksaan dokter. Jadi menegakkan diagnosa. Menegakkan diagnosa. Jadi kalau radiografer lebih ke pencitraan pasien. Kalau fisikawan medis? Kalau fisikawan medik lebih ke bisa ke proteksi radiasinya, bisa lebih ke alatnya. Jadi fisikawan medik di radiodiagnostik tentunya bisa berguna untuk memastikan peralatan itu handal, peralatan itu bagus sebelum digunakan ke pasien. Oh, jadi untuk persiapannya terkait peralatan, keamanan dan segala macamnya itu dilakukan oleh fisikawan medis. Baru nanti untuk penggunaannya dilakukan oleh radiografer. Berkolaborasi ya, makanya ada di satu instalasi, di instalasi radiologi. Nah, Mbak, kan tadi untuk persiapan, kemudian radiasi tadi dibahas. Ini nggak takut tuh dengan radiasi? Insya Allah enggak ya, jadi sudah 20 tahun berkecimpung di radiologi. Jadi kalau untuk fisikawan medik itu tadi fungsinya kan kita memberikan keamanan ke operator yaitu radiografer dan masyarakat sekitarnya.
Misalnya kayak radiografer kita memastikan alat dikalibrasi setiap tahun setiap satu tahun sekali. Kemudian alat yang dipakai itu berizin resmi dari Bapeten. Kemudian ukesnya lolos, ukesnya bagus. Kemudian untuk ke operatornya, ke radiografernya kita seluruh personel radiologi kita mempunyai maaf saya nggak bawa TLD ya. Untuk TLD itu apa TLD itu? Untuk Singkatan lagi. dosimeter. Jadi dia untuk mengukur berapa radiasi yang kita terima. Jadi itu ada jangka waktunya. Nah di sini fisikawan medik harus bisa memastikan bahwa selama 3 bulan itu TLD itu harus dikirim ke, kalau kita ngirimnya ke koperasi CKRL untuk membaca. Jadi berapa radiasi yang diterima selama 3 bulan itu. Jadi periodik, Mbak. Setiap orang? Iya, setiap orang. Jadi kita ada personelnya ada 20-an orang. Jadi itu kita pastikan untuk dikirim selama 3 bulan rutin. Jadi setiap hari saat petugas radiografer melakukan pencitraan itu diukur radiasinya dipakai. Alatnya kita itu memakai, dipakai, ya. Kemudian dicatatnya nanti setelah 3 bulan. Jadi kita setiap periodik 3 bulan kita kirimkan ke JKRL. Jadi alat itu nempel di petugas selama dia bertugas. Iya. Enggak dibawa pulang kan? Enggak. Soalnya di rumah juga ada alat radiasi dibawa pulang juga enggak ya? Jadi setelah alat itu setelah selesai melakukan pencitraan, alatnya ditaruh. Itu satu orang berarti punya satu alat. Orang dua malahan. Jadi periodik. Jadi misalnya bulan Januari, Februari, Maret gitu ya. 3 bulan setelah itu, setelah Maret kita kirimkan. Nanti yang periode April, Mei, Juni. Oh, yang dikirim tuh alatnya. Alatnya kita kirimkan ke sana. Kirain saya catatannya. Kita dapat hasilnya. Dan dari catatan itu kita kumpulkan selama 1 tahun. Untuk pekerja radiasi tidak boleh melampaui ada angkanya. Berarti harus punya 40 alat ya. Saat alat yang satu dikirim, otomatis harus ada satu alat lagi yang standby untuk mengukur. Wih, keren, luar biasa ya RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro ini. Jadi setiap petugas juga dipakaikan alat yang namanya TLD untuk memantau radiasi selama mereka bertugas, dan ini untuk melindungi semua petugas. Kemudian untuk pasien dan keluarga pasien sendiri gimana perlindungannya? Kalau untuk keluarga pasien, Mbak, yang terpaksa memang kayak pasien misalnya foto abdomen 3 posisi misalnya ya, karena kita perlu posisi yang pasien harus miring, mungkin pasiennya lemes dan harus dibantu oleh keluarga, kita memberikan apron untuk keluarga pasien gitu. Terus untuk pekerja yang tertentu, ada pekerja di intervensional misalnya, kita ada cath lab sama SIAM. Itu untuk pekerjanya kita ada alat sendiri namanya pendos, pocket dosimeter. Jadi itu pendos itu TLD baca langsung, jadi bisa dilihat nilainya yang diterima selama dia mengoperasikan alat SIAM atau cath lab itu dia dapat berapa. Nah itu kalau itu harian mungkin ya, jadi harian kita catat hasilnya berapa. Itu bisa langsung dilihat ya. Iya, bisa sebegitu memang detail proteksinya untuk para radiografer di ruang radiologi, sehingganya alat-alat yang menimbulkan radiasi ini tidak menimbulkan bahaya terhadap diri mereka. Karena ya sahabat Edumi, sebagaimana kita tahu radiasi ini cukup berbahaya. Kita bisa lihat tuh riwayat bagaimana bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Itu juga efek dari radiasi. Hanya saja kok di rumah sakit ini memang radiasinya kecil, tapi walaupun kecil juga tetap akan menimbulkan dampak yang harus diproteksi seperti itu ya. Nah, kan kadang-kadang nih Mbak Endah, banyak keluarga pasien kalau di ruang radiologi itu saya lihat mereka tuh ingin masuk, bahkan mereka itu kadang-kadang nggak mau disuruh keluar gitu, tanpa adanya indikasi kebutuhan itu ya, maunya nungguin, atau pasiennya sendiri yang minta ditungguin, saya maunya ditungguin lah, saya takut di dalam, seperti itu. Nah seperti itu gimana Mbak Endah? Kalau kami bisa memberikan edukasi ke pasien bahwa di dalam itu radiasi itu diperlukan hanya untuk yang sakit. Jadi di radiasi sendiri ada 3 asas proteksi radiasi, kebetulan justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Jadi radiasi diberikan saat keuntungannya itu lebih besar daripada kerugiannya. Jadi kan radiasi itu mengenai objek ya Mbak ya. Objek itu kan dia merusak sel ya, radiasi itu. Jadi walaupun ada sisi merusaknya, tapi kita mendapatkan
apa ya? Informasi Yang lebih untuk bisa menegakkan diagnosa dokter. Jadi yang di Chernobyl ya. kalau sebisa mungkin keluarga pasien tetap di luar pemeriksaan, kecuali kalau kita butuhkan untuk yang seperti tadi. Kalau di X-ray sebisa mungkin ya keluarga tetap harus keluar dari ruangan. Iya, nah itu dia sahabat Edumi. Jadi kalau keluarga sahabat Edumi ada yang mendapatkan pemeriksaan radiologi, kemudian sahabat Edumi nggak boleh masuk tuh, jangan maksa. Maksudnya petugas itu bukannya nggak boleh mengganggu, bukan seperti itu ya, tapi adalah untuk sekali lagi kepentingan dan kebaikan serta keamanan keselamatan bagi keluarga pasien. Kalau untuk pasiennya sendiri tentu saja terkena mungkin ya efek radiasi, tapi itu tadi keuntungannya lebih besar daripada efek dari radiasi itu sendiri. Tapi untuk keluarga yang memang nggak ada kebutuhan, jangan masak-masak masuk gitu ya, karena itu untuk proteksi juga bagi keluarga pasien. Jadi sahabat Edumi, sekali lagi apapun yang disampaikan oleh petugas yang ada di rumah sakit itu adalah untuk kebaikan dan keselamatan dari pasien dan keluarga pasien. Nah, sebenarnya tugas job desk-nya fisikal medis itu cuma ngukur-ngukur itu aja atau gimana sih Mbak? Enggak sih Mbak, sebenarnya kalau yang bisa dikerjakan itu banyak, cuman untuk rumah sakit kita, jadi kayak rumah sakit kita kan belum punya alat namanya multimeter ya, jadi kan kalau saya sebatas apa yang bisa saya kerjakan. Misalnya saya memastikan alat proteksi radiasi itu bagus, masih dalam kondisi bagus. Misalnya kayak apron itu untuk pelindung kali keluarga pasien, mungkin juga dokter waktu mengerjakan pasien ya. Jadi apron itu kita pastikan posisinya bagus, jadi kita ada cek khusus Mbak, cek khusus untuk apron itu. Oh, jadi apron itu beda dengan apron yang kalau kita masak ya, kita apron di radiologi isinya timbal Mbak. Oh isinya gitu, timbal. Atau apron di ruang perawatan itu beda ya? Beda lagi. Sahabat Edumi, jadi apa ya, setiap peralatan yang ada di radiologi itu memang sudah sedemikian rupa didesain untuk keamanan dan keselamatan petugas serta pasien ya. Jadi apronnya itu apron timbal. Apron timbal, dan waktu kita nguji itu jangan sampai ada kayak patah. Kalau dia patah di dalam dia kelihatan Pak. Kita X-ray itu dia patahnya kelihatan. Kalau patah sebaiknya tidak digunakan. Karena dia ada radiasi, ada celah untuk masuknya radiasi ke tubuh kita. Gitu. Terus kalau yang kedua di radiologi kita, saya melakukan uji kolimasi. Jadi uji kolimasi itu misalnya kita memberikan lapangan penyinaran untuk toraks gitu ya. Toraks, bener nggak sih lapangan yang kita pakai itu bener, misalnya 20 kali 20 bener, 20 kali 20 bener nggak hasilnya yang ke pasien itu. Nah, ada toleransi sendiri untuk bisa tidaknya alat itu digunakan. Nah, nanti misalnya ini kok jauh ya, misalnya kok 20 cm di sininya kok ketemunya waktu kita uji kok pakai 25 cm misalnya, itu nanti kita arahkan ke IPSRS untuk dibenerin sama elektromedis. Nah setelah benar, mungkin dari Vismed nanti bisa lagi menguji lagi, ternyata sudah benar. Nah itu baru bisa dibilang alat itu handal. Jadi sebenarnya nggak sesimpel yang kelihatannya ya. Kayaknya kalau kita periksa, karena saya pernah juga pemeriksaan radiologi ya, karena kalau kita periksa masuk, foto, keluar, ternyata persiapannya sahabat Edumi luar biasa ya. Dari kemarin yang kita bahas tentang radiologi, gimana persiapan dari radiografernya sendiri, kemudian ini ternyata ada persiapan khusus dari ahli fisikal medis untuk melindungi pasien terhadap dampak radiasi, sampai luas dari lapangan penyinaran itu juga diatur, ada aturannya ya semuanya ya. Keren. Ada lagi Mbak, jadi itu kayak kondisi penyiraman yang kita pakai. Misalnya fototoraks itu kita pakai kondisi 50 kV sama 8 MAS gitu ya. Jadi ada sebenarnya alat yang untuk mengukur itu. Jadi walaupun rumah sakit kita belum ada. Mudah-mudahan nanti ada ya. Iya, jadi bisa untuk memastikan itu namanya akurasi ya. Jadi bener nggak sih alat waktu kita setting di 50 kV dan 8 MAS itu keluarnya memang benar-benar segitu apa tidak. Itu tugas fisikal medis. Banyak juga ya tugas banyak juga medis, ya? Untuk di CT scan juga. Jadi ada, kalau di CT scan namanya uji homogenitas. Jadi kita menguji CT scan dengan kita mengekspos mengekspos pantom, kemudian nanti kita ROI namanya, di situ diukur di tengah ujung kanan, pokoknya 5 di total kalau bahasanya kita. Jadi nanti diukur HU-nya memang
Kalau memang masih bagus, ada rentangnya juga Mbak. Nanti nilai berapa sampai berapa itu masih bagus. Wah. Jadi fisikawan medik di radiologi juga berfungsinya untuk bisa kita bekerja sama dengan radiografer, dengan dokter. Jadi misalnya kayak di CT scan. Kadang-kadang di CT scan itu yang pernah saya alami, jadi alat kan sudah di setel tuh untuk misalnya CT scan abdomen itu kondisinya segini. Jadi pernah sewaktu-waktu ada pasien dengan berat badan yang berlebih. Jadi pasien itu lebar gitu ya. Jadi di situ kita harus apa ya, ngakalin biar ini nanti hasil yang didapatkan itu bagus, dokter bisa baca gitu. Jadi untuk bisa digunakan untuk kayak perubahan KIVI MAS-nya gitu. Jadi nanti hasil yang kita didapatkan itu apa ya namanya, bisa terbaca oleh dokter gitu. Jadi perlu diskusi dengan dokter dan radiografer, kita kadang-kadang nunggu untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Endah tadi, Mbak Endah kan awal sudah misalnya nih lapangan fotonya 20 cm, ternyata orang yang ada di situ itu beda gitu dengan ukuran normalnya ya. Ukuran normal biasanya maksimal segini, tapi ternyata 20 cm, ternyata itu 30 cm misalnya, seperti itu ya. Jadi harus diubah ulang dan itu didiskusikan dengan. Jadi kan untuk menghindari kan radiasi itu kalau bisa sekali aja ya Mbak ya. Jadi jangan sampai pada pengulangan. Begitu juga untuk kayak kondisi untuk pemeriksaan yang sederhana itu torak BNO misalnya. Jadi dari Bapeten sudah ada panduan namanya tingkat panduan diagnostik. Jadi ada di situ angka-angka yang harus kita ikutin. Jadi berapa maksimalnya itu berapa. Itu berlaku untuk pemeriksaan konvensional ada, pemeriksaan gigi ada, pemeriksaan mamografi ada, untuk pemeriksaan CT scan juga ada. Jadi TPD-nya berapa? Kalau bisa jangan sampai lewat itu. Iya. Kalau bisa jangan ngulang foto lagi. Jangan ngulang foto lagi. Terus diatur, yang kita dapatkan informasi untuk diagnosa itu tercukupi. Gitu. Sehingga bisa langsung terbaca, bisa langsung ditegakkan diagnosis penyakit apa yang diderita oleh pasien. Dan yang penting yaitu jangan sampai terjadi pengulangan. Karena pengulangan itu kan kalau misalnya pengulangan yang mungkin tidak penting ya, maksudnya kita sangat-sangat menghindari pengulangan yang kita memberikan radiasi double misalnya kan. Jadi radiasi double apalagi dalam jangka waktu dekat ya. Ya itu sangat-sangat dihindari. Oh iya. Baik sahabat Edumi, jadi apapun yang dilakukan oleh petugas yang ada di ruang radiologi, ikuti saran-saran mereka karena ini sekali lagi untuk keselamatan pasien dan keluarga pasien. Menarik sekali ya sahabat Edumi, ini jadi fisikawan medis yang suka-suka fisika tapi pengen kerjanya di rumah sakit. Nah ini dia, fisikawan medis bisa menjadi salah satu rujukan bagi sahabat Edumi untuk sekolah fisikawan medis. Ya kan ini udah mau tahap-tahap anak kelas 3 mau ujian, milih-milih jurusan ya. Salah satunya adalah pemilihan sekolah. Nah kita lanjut Mbak, tadi kan Mbak Endah menyampaikan bahwa di rumah sakit ini sebatas yang bisa saya lakukan. Nah emang ada hal lebih lainnya yang bisa dilakukan oleh fisikawan medis? Bisa, ada Mbak. Jadi fisikawan medis itu yang pertama tadi ya ada di radio diagnostik seperti tempat kita, rumah sakit kita. Jadi kita rumah sakit kita sebatas pelayanan di radio diagnostik. Yang kedua fisikawan medik bisa di radioterapi. Kita belum ada. Belum ada. Yang ketiga di instalasi kedokteran nuklir. Wow. Kita juga belum ada. Wah, kalau radioterapi gimana tuh Mbak gambarannya? Kalau radioterapi setahu saya fisikawan medik itu fungsinya jadi misalnya dokter onkologi radiasi memerlukan dosis radiasi segini sih untuk mematikan sel kanker misalnya ya. Nanti di fisikawan medik dengan tetap berkoordinasi dengan dokter spesialis onkologi radiasi tadi membagi. Jadi dosis berapa itu mau dibagi dalam waktu apa 8 kali terapi, gitu. 10 kali terapi itu. Sebatas yang saya tahu begitu. Untuk kedokteran nuklir mungkin saya masih sedikit sekali jadi belum bisa komentar untuk kedokteran nuklir. Jadi kita baru sebatas radio diagnostik aja. Nah, tadi juga Mbak Endah menyampaikan bahwa kalau alatnya rusak tuh yang benerin adalah ahli elektromedik. Selanjutnya kita undang nih kayaknya. Nyambung ya sahabat Edumi ya. Dari radiografer nih ada fisikawan medis. Ternyata masih ada lagi satu profesi yang memang menunjang di radiologi. Ini kayaknya bengkelnya. Iya, bengkelnya rumah sakit. Bengkelnya rumah sakit. Jadi yang suka utik-utik masalah mesin-mesin
ya pengen jadi tukang bengkel ya Peralatan pengen rumah sakit. utak-utik peralatan tapi pengen kerjanya di rumah sakit. Itu ada juga sahabat Edumi, ternyata beliau adalah ahli elektromedis di rumah sakit ya sahabat Edumi. Nah kita lanjut Mbak. Nah Mbak Endah, untuk fisikawan medis ini sendiri, ini kan saya melihat tenaganya tuh kurang banget ya. Soalnya saya dengar di rumah sakit tetangga juga ada yang pakai tenaganya Mbak Endah nih gitu. Saking dari cerita mereka tuh saking susahnya tenaga fisikawan medis. Nah ini gimana sih Mbak sebenarnya peluang dari kriteria fisikawan medis ini sendiri? Jadi di Lampung terutama ya, setahu saya fisikawan medik itu berjumlah kurang lebih 10 orang. 10 orang. Sementara untuk perkembangan di Lampung, untuk perkembangan rumah sakit yang mempunyai alat CT scan dan mamografi itu kedepannya akan bertambah. Jadi sementara kami di Lampung diberikan untuk bisa bekerja di 3 rumah sakit. Karena sedikitnya tenaga fisikawan medis itu ya, sahabat Edumi yang mau jadi anak buahnya Einstein nih ada peluang nih, butuh banyak nih untuk di Lampung sendiri ya. Oh seperti itu. Tadi kan Mbak Ena menceritakan bahwa seorang ahli fisikawan medis itu bekerja di 3 kriteria, yaitu radiodiagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Nah, apakah setelah lulus sekolah bisa langsung terjun untuk mengerjakan 3 ini atau gimana? Kalau untuk lulusan lama Mbak Happy, untuk lulusan lama seperti kami ya, seperti saya. Oh, produk lama ya, produk jadul. Lama. Jadi masih bisa bekerja dan diberi STR. Maksudnya saya dari sebelum aturan berlaku, kami sudah punya STR. Nah, sementara untuk lulusan baru itu harus menempuh pendidikan profesi. Oh, profesinya langsung profesi ketiga ini bisa include jadi satu. Profesinya, iya. Jadi tiga ranah itu ya, itu bisa. 3 jadi, keahlian ini ya. Ini yaitu radiodiagnostik, kok saya susah banget ya radiodiagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Ada lagi Mbak Epi. Jadi kalau untuk yang ke radioterapi itu, kalau kita bilang nanti gelarnya ada spesialis ya, spesialis radioterapi gitu ada. Jadi ada pendidikan S2, setahu saya S2, terus nanti ada kayak pelatihan ke luar negeri gitu. Ada. Keren sih Mbak kalau untuk sekolahnya ya. Maksudnya kalaupun saya masih muda, mungkin saya masih pengen sekolah gitu. Masih muda udah usia sekarang, jadi kayaknya nggak nyampe lagi kalau belajar untuk itu ya gitu. Ternyata sahabat Edumi Podcast nih, ahli fisikawan medis ini menarik banget ya. Saya jadi pengen sekolah jadi ahli fisikawan medis nih. Jadi ada sekolahnya, kalau udah selesai S1 nanti lanjut profesi ya 1 tahun. Ada juga nanti spesialisnya, nggak cuma dokter aja yang spesialis ya, perawat spesialis ada juga ya. Ternyata di fisikawan medis ada spesialisnya lagi. Wis keren banget. Nah Mbak, ini kan kalau peralatan-peralatan yang ada di radiologi itu kan berubah-ubah ya. Maksudnya seiring perkembangan zaman, peralatan-peralatan yang digunakan itu juga bertambah modern. Bagaimana ini menyesuaikan terhadap keahlian? Tadi Mbak Endah bilang saya lulusan jadul, dengan peralatan-peralatan yang terkini itu bagaimana cara mengupgrade-nya? Kalau saya pribadi Mbak, mengupgrade-nya dengan ikut pelatihan, seminar seperti itu. Saya seperti kemarin terakhir saya ikut PIT di Bandung tahun kemarin. PIT jadi itu apa? Pertemuan ilmiah tahunan untuk fisikawan medik. Jadi ya diadakan setahun sekali. Itu anak buahnya Einstein kumpul semua ya? Iya, kumpul semua. Iya itu. Terus kemudian di 2023 saya ikut pelatihan untuk QC CT scan. Jadi kita semangat kita maksudnya masih ya, kalau saya masih pengen belajar ya, pengen mengupgrade ilmu sebisa mungkin. Jadi memang harus ikut acara-acara demikian. Oh iya sahabat Edumi, jadi walaupun lulusan jadul beliau ini tapi selalu mengupgrade ilmunya karena peralatan juga berkembang. Dengan mengupgrade ilmu tersebut akan bisa menyesuaikan terhadap alat-alat yang digunakan. Dan jangan khawatir sahabat Edumi, peralatan kita sudah ditangani dan peralatan kita sudah dipegang oleh memang orang-orang ahlinya, radiografernya yang tugasnya memfoto pencitraan, kemudian yang persiapkan adalah seorang fisikawan medis di mana diukur semuanya, baik radiasi, dampak radiasi terhadap pasien, keluarga, juga petugas. Nah, satu lagi juga kalau alat-alatnya rusak ada juga tukang bengkelnya, khusus bengkel peralatan medis, yaitu yang tadi sudah disebutkan elektromedis ya, ahli elektromedis. Nah Mbak Endah,
Jadi kita udah cerita panjang lebar ya terkait ahli fisikawan medis. Apa sih yang bisa disampaikan kepada keluarga pasien dan keluarga khususnya terkait radiasi ini, Mbak? Jadi kalau dari saya mungkin lebih ini ya ke keluarga sama masyarakat itu di radiologi khususnya itu di pintu-pintu itu biasanya sudah ada tulisan. Nah itu kalau misalnya ada pintu udah bertuliskan awas radiasi terus lampunya sudah nyala itu kalau bisa menjauh. Oh, dimanapun berada sebenarnya ya itu. Sebisa mungkin dihindari karena itu radiasi yang tidak penting untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Baik sahabat Edumi di rumah, jadi kalau ada tulisan awas radiasi dan ada lampu nyala, jangan deket-deket, jangan malah pengen tahu karena di situ ada radiasi yang akan berdampak terhadap tubuh kita dimanapun Anda berada, karena radiasi nggak hanya ada di rumah sakit ya, karena saya pernah lihat tuh Mbak, ada beberapa tempat itu memang ada tulisannya awas radiasi, awas tegangan tinggi, itu tinggi. Pokoknya tulisan-tulisan peringatan itu memang untuk keselamatan kita ya Mbak Endah. Oke Mbak Endah, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih banyak atas penjelasannya hari ini, keren sekali ya sahabat Edumi terkait fisikawan medis ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat Edumi di rumah. Kita akan berjumpa lagi di Edumi Podcast berikutnya, tentu saja dengan bahasan-bahasan menarik dengan para ahli kesehatan yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy.